Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita mengaji kitab An-Nasihatul Waladiyah yang merupakan wasiat dari Abil Walid Al-Baji kepada dua putranya. Dan pada hari ini kita memasuki subbab Al-Hathu ala talabil halali. Al-Hathu ala talabil halali, al-hatsuh mendorong ala talabil halali ing atase nyuprih perkara kang halal. Wa alaikuma lan netepono sira loro bi talabil halali kelawan nyuprih perkara kang halal, wajatina bil harami lan ngedoi perkara kang haram. Fa in adimtuma moko lamun kehilangan sira loro al halala ing perkara kang halal, faljaa asalnya iljaa fi'il amar ya, diberi fa di depan. Faljaa moko berlindunglah sira loro ilal mutasyabihi maring perkara kang syubhat, maring perkara kang syubhat. Faljaa moko berlindunglah sira loro ilal mutasyabihi maring perkara kang syubhat. Yang keberapa ini sudah wasiatnya Imam Abil Walid adalah tentang mendorong mencari perkara yang halal. Jadi isi dari wasiatnya itu adalah tetaplah kamu mencari perkara yang halal dan kemudian menjauhi perkara yang haram. Fa'in adimtuma, jika memang ternyata yang halal itu tidak ada, nah maka berlindunglah atau beralihlah pada perkara yang syubhat. Jadi ini masih pilihan yang kedua ya. Pilihan yang kedua. Pilihan pertama adalah, atau nominasi yang pertama adalah yang halal. Dicari dulu sekuat tenaga. Kalau sudah tidak menemukan, baru kemudian kita bisa menggunakan yang syubhat. Tapi ini sudah dalam keadaan sudah dalam keadaan berusaha sebisa mungkin untuk mencari yang halal. Maka di dalam subbabnya di situ bunyinya adalah mendorong untuk mencari perkara yang halal. Kemudian yang berikutnya tahrimu zulmi, ngaramaken kezaliman. Wa iyakuma lan wedya sira loro wa zulmah ing kezaliman. Fa inna zulmah moko satuhune kezaliman iku zulumatun piro-piro kegelapan. Iku zulumatun piro-piro kegelapan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa zalimu utawi wong kang zalim, utawi wong kang nganiaya iku mazmumul khalaiki, wong kang dicela makhluk. Mubaghdun tur iku dibenci ilal khalaiki maring pira-pira makhluk. Jadi yang di depan adalah ini yang pertama mazmumul khalaiki ya. Di bawah ada penjelasan, di situ adalah termasuk piro-piro
Wa dzalimu utawa kang zalim iku mazmumul khalaiki, gitu ya. Kang dicela saking akhlak. Nah, kalau di persimpel itu berarti akhlak yang dicela. Mubaghdun ilal khalaiki. Baru yang ini maknanya di bawah mubaghdun ilal makhluqinah, yang dibenci oleh beberapa makhluk. Sama-sama khalaik, ya. Nah. Jadi katanya di sini mengharamkan kezaliman. Kenapa kok kezaliman itu diharamkan oleh Abil Walid itu? Alasannya adalah fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan, ya, di hari kiamat. Jadi seharusnya jangan melakukan kezaliman itu. Apalagi di sini dipertegas wa dzalimu mazmumul khalaiki mubaghadun ilal khalaiki. Kezaliman itu termasuk akhlak yang tercela dan juga dibenci oleh semua makhluk. At-tahdziru minan namimati. At-tahdziru memperingatkan, minan namimati saking adu-adu. Apa ini? Adu domba. Wa iyyakuma wa diya sira loro wan namimatah ing adu domba. Fa inna awwalaman moko satuhune kawitane wong yang kutu kang benci man alaiha ing atase namimah, alaiha ing atase namimah iku man wong tungkalu kang di alihaken, kang dilehaken apa namimah ilaihi maring man. Wa qad ruwiyah lan teman-teman diceritakaken anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sa'tuhuni sya'an iku qala dawuh nabi la yadkhulul jannata qattatun, la yadkhulu ora mlebu al jannata ing surga sapa qattatun, tukang adu-adu, tukang adu domba, ya. Jadi takutlah kamu dengan namimah, artinya jangan sampai melakukan namimah. Kenapa? Karena orang yang pertama kali dibenci adalah orang yang pertama kali membenci namimah itu adalah orang yang menerima adu domba itu. Jadi saya kira siapapun mesti merasa benci ya terhadap orang yang suka mengadu domba. Maka ketika ada orang mengadu domba kita, mestinya kita merasa tidak suka sama orang yang mengadu domba itu, gitu ya. Nah, Nabi di situ bersabda bahwasanya tidak akan masuk surga seorang yang suka mengadu domba. An-nahyu anil hasadi, larangan saking hasud. Wa iyyakuma lan wedya sira loro wal hasadah ing hasud. Fa innahu muqa satuhuni hasud atau hasadah barusan itu iku daun penyakit yuhliku kang ngerusak apa daun, yuhliku kang ngerusak apa daun sahibahu ing wong kang anduwene ya se hasad. Wa yu'tibuh lan ngerusak apa hasad tabi'ahu ing wong kang anut maring sahib. Nah, larangan tentang hasad. Abil Walid mengatakan kepada dua putranya, takutlah kalian kepada hasud itu. Kenapa? Karena hasud itu merupakan penyakit yang bisa merusak orang yang punya sifat hasud itu. Jadi sungguhnya orang yang hasud itu merusak dirinya sendiri. Kemudian dia juga merusak orang yang mengikuti orang yang hasud itu. Jadi mengikuti kehasutannya itu juga menjadi orang yang rusak. Jadi otomatis ini akan merusak dengan berantai gitu ya. Nah, orang yang ikut lagi ya jadi rusak juga. Yang ikut juga rusak lagi, terus begitu, tidak berhenti. Itulah penyakit hasud. Berikutnya ijtinabul fawahishi,
ngedoi pira-pira perkara kang keji, kang kotor. Wa iyyakuma lan wedya sira loro wal fawahisha ing pira-pira perkara kang kotor atau kang keji. Fa innallaha ta'ala muka satuni Allah ta'ala iku harramah ngaromaken Allah ma ing barang zahara kang jelas apa ma minha saking fawahish. Zahara kang jelas apa ma minha saking fawahish. Wa ma batan lan barang kang ora jelas, barang kang samar apa ma. Wal ithmah lan kejahatan, wal baghiyah lan aniaya biwairil haqqi kelawan tanpa hak. Nah, jadi Abil Walid berkata kepada dua putranya, takutlah kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu mengharamkan sesuatu yang nampak dari fawahish itu. Jadi perbuatan jahat yang nampak ataupun yang tidak nampak itu sama-sama dibenci oleh Allah, ya. Seperti apa yang tidak nampak? Umpamanya iri, itu kadang-kadang tidak nampak, disembunyikan bagaimanapun gitu ya, disembunyikan bagaimanapun Allah itu tidak suka, ya. Apalagi ditampakkan. Nah, ditampakkan sampai ngomongnya judes, sampai ngomongnya nyindir-nyindir, atau kalau dibuktikan dengan perbuatan terus berkembang menjadi hasud gitu ya, itu tambah tidak disukai oleh Allah. Apalagi Allah itu mengharamkan berbuat kejahatan yang lain ataupun juga menganiaya tanpa hak. Nah, jadi merupakan serangkaian, ya, merupakan serangkaian dari fawahish itu. Dilarang semua ini oleh Allah. Berikutnya adalah tahrimul ghaibati wa iyyakuma, ngaromaken ghaibah, rasan-rasan. Wa iyyakuma lan ono wa iyyakuma lan wedya sira loro wal ghaibah ing ngrasani. Fa innaha muqasatuni ghaibah iku tuhbitu, ngilangaken apa ghaibah al hasanati ing pira-pira kebagusan. Fa innaha muqasatuni ghaibah iku tuhbitu, ngilangaken apa ghaibah al hasanati ing pira-pira kebagusan. Wa tuksiru lan ngakehaken ghaibah as-sayyiati ing pira-pira kejelekan. Wa tub'idu lan ngadohaken ghaibah minal khaliqi saking Allah kang moho nyiptaaken. Wa tubau loh, kok wa tubau itu ya baknya yang di fathah ya. Nah, maksudnya wa tubghadu lan di benci apa ghaibah ilal makhluqi maring makhluk. Jadi takutlah kalian berdua terhadap ghaibah gitu ya. Kenapa? Karena ghaibah itu bisa menghilangkan kebaikan. Nah, ini tidak usah dilogikakan ini, Re. Kok bisa ghaibah gitu ya menghilangkan kebaikan? Itu sudah sudah rumusnya itu menghilangkan kebaikan itu. Ya, hanya ngomong kejelekan dari orang lain. Nah, wa tuksiru sayyiati ini memperbanyak kejelekan. Karena orang ghaibah itu ya, asalnya ghaibah, kalau itu dipelihara dari ghaibah itu malah menjadi ngomong yang tidak baik. Asalnya ngomong tidak baiknya itu sembunyi kepada orang lain, ngomongnya kepada orang lain. Tapi kalau lama kelamaan dia kok umpamanya nggak ada respon gitu ya, malah orang yang suka ghaibah ini meningkat menjadi apa? Menjadi suka memarahi, mungkin juga suka suka merendahkan, seperti itu. Ini kalau umpamanya nggak ada respon lagi dengan orang yang ngerasani itu, lebih meningkat lagi, dihasut gitu. Nah, makanya katanya tadi waktu virus bisa memperbanyak kejelekan. Wa tub'idu min khaliqih, menjauhkan dari Allah. Iya,
Orang ngerasani itu biasanya nggak kerasa gitu ya, berjam-jam ngerasani nggak kerasa, tambah direspon oleh orang yang diajak gosip, oleh orang yang diajak ngerasani, wah tambah asik itu. Orang lain sudah baca Quran habis 2 juz, dia masih asik saja dengan ngerasani itu. Bagaimana itu tidak bisa membuat jauh orang yang ghaibah itu dari Allah? Ya mesti dapat membuat jauh dari Allah. Kemudian apa lagi? Dapat membuat orang itu benci kepada dia, gitu ya, makhluk benci kepada dia. Ya saya kira nggak ada orang yang ridho ya kalau dirasani itu, nggak ada yang ridho gitu ya. Padahal kadang-kadang kita tidak tahu kalau dirasani gitu ya. Jadi tahrimul ghaibah gitu ya, apa katanya di sini, mengharamkan ghaibah. Tahrimul kibri, ngaromaken apa? Sombong. Wa iyyakuma lan wedya sira loro ul kibrah ing takabbur, ing sombong. Fa inna sahibahu muka satuhune wong kang duweni kiber fi magatillahi ing dalem bencine Allah iku mutakallibun, berulang-ulang. Mana aslinya berubah-ubah ya, bolak-balik, maksudnya ya berulang-ulang. Wa ila sukhtihi lan maring bendune Allah iku mungkolibun, kembali ya. Jadi takutlah kalian kepada sombong, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyombongkan diri. Kenapa? Fa inna sahibahu fi maktillahi mutakallibun, karena sungguhnya orang yang sombong itu berulang-ulang itu dibenci oleh Allah. Jadi dia berulang-ulang dalam kebencian Allah. Itu tidak cukup 1 kali berarti ya, kebencian Allah itu terus gitu kepada orang itu selama dia masih menyombongkan diri. Wa ila sukhtihi munqalibun, dan dia itu kembali kepada murkanya Allah gitu. Jadi sukhtun itu kebalikan dari ridon ya. Orang yang tidak mendapatkan ridho berarti dia berada dalam kemurkaan gitu ya. Dia tidak berada dalam ridhonya Allah ya, berarti dalam kemurkaan Allah gitu. Nah inilah orang yang sombong ya, hidupnya selalu dalam kemurkaan Allah. Waduh ini tidak enak rek ya, berulang-ulang dalam kebencian Allah katanya. An-nahyu anil bukhli, larangan saking bakhil. Wa iyyakuma wadhiya sira loro wal bukhlah ing bakhil. Fa innahu muqasatune bukhlun iku ladaah, ora ana obat iku maujud adwaah kang bahayani minhu tinimbang ya se bukhlun. La taslimu ora selamat alaihi ing atase bukhlun apa dianatun agama. Wala tatimmu, saya ulangi, la taslimu ora selamat alaihi ing atase bukhlun apa dianatun agama. Wala tatimmu lan ora sempurna mahu samertane bukhlun apa siyadatun, kemuliaan. Jadi jangan sampai kamu itu bakhil. Kenapa? Karena tidak ada penyakit yang lebih membahayakan daripada bakhil itu. Kenapa kok begitu? La taslimu alaihi diyanatun, agama tidak selamat di tangan orang yang bakhil. Kemuliaan juga tidak sempurna kalau orang yang memiliki kemuliaan itu malah bakhil gitu ya. Orang yang bakhil itu tidak mau berkorban untuk agama. Lah, untuk kepentingan dirinya sendiri itu dia itu terlalu mengirit-irit, kikir sama dirinya sendiri, apalagi untuk agama, apalagi untuk orang lain. Wah, makanya katanya di sini la taslimu alaihi diyanatun, bukan berarti agama itu tergantung kepada hartanya dia, bukan. Ya, tetapi apa? Katanya di sini kalau orang itu bakhil, dia sama sekali tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama. Nah, kalau nggak ada orang yang mau berkorban mengorbankan hartanya untuk agama gitu ya, gimana agama itu bisa ditegakkan? Nah, makanya di sini dinyatakan la taslimu alaihi diyanatun, agama itu tidak selamat di atas kebakhilan. Nah, apalagi
kemuliaan itu tidak sempurna dengan apa? Dengan kebakhilan, gitu ya. Orang yang bakhil biasanya sama orang itu nggak dipilih rek jadi pemimpin. Kenapa? Orang itu susah. Masa mau milih itu? Aduh, pelapar kebi gitu. Nah, kenapa? Karena dengan kekikirannya itu mengancam apa? Kemakmuran orang. Seharusnya dia harus dibantu, dia malah tidak dibantu. Nah, makanya dengan tidak langsung kemuliaan itu tidak bisa sempurna kalau bersamaan dengan kebakhilan, gitu ya. Kebakhilan seorang itu membuat dia itu terpotong kemuliaannya, terpotong kehormatannya, terpotong karirnya, gitu ya. Kalau dengan kebakhilan, gitu. Nah, orang biasanya tidak suka memilih pemimpin yang bakhil itu. Kenapa? Wah, nanti ini malah repot, gitu ya. Jadi anak buahnya sembarang disuruh biaya sendiri, gitu ya. Seharusnya bisa ditanggung bersama, malah anak buahnya yang repot. Nah, ketuanya tidak mau, gitu ya. Nah, itulah kalau ada pemimpin yang bakhil. Makanya katanya di sini tidak sempurna kemuliaan seseorang itu bila dia bakhil. Muraqabatullahi fis sirri wal alani. Muraqabatullahi, ngenjen-ngenjene Allah fis sirri ing dalem samar, wal alani lan cetha, anunya samar, kebalikannya atau lawannya samar itu adalah alan. Alanun itu istilah lainnya yang biasanya kita kenal itu adalah alaniyah, ya. Alaniyah, terang-terangan. Nah, jadi Allah itu memang kita itu dalam pengawasan Allah, baik itu di dalam sirrun, ya, tidak ada orang lain, ataupun juga ada orang lain. Itu. Jadi kita itu samar-samar, gitu ya, atau tidak dalam keadaan samar-samar, gitu ya, terang-terangan. Itu kita itu berada dalam pengawasan Allah. Wa iyyakum ma'wadiya siraluru wa mawaqifal khizyi ing pira-pira nggon ino, ing pira-pira panggonan ino. Wa kulluma utawi saben-saben barang karih tuma kang benci siraluru ayadhara ing yen to jelas apa ma alaikuma ing atase sira luru. Ayat haro ing yanto jelas ma alaikuma ing atase sira luru. Iku fajatani bahu, muka ngedohono sira luru hu ing kul. Wa ma alimtuma utawi barang kang ngaweruhi sira luru anan nasa ing satune menungso iku yu'ayyibunahu nganggep aib nas. Saya ulangi, wa ma alimtuma utawi barang kang ngawruhi sira loro anan nasa ing satune menungso iku yu'ayyibunahu nganggap aib nas hu ing ma fil malai ing dalem wong akeh iku fala taktiya moko ojo nekani sira loro hu ing ma fil kholai ing dalem persepen. Fil kholai ing dalem persepen. Jadi takutlah kalian berdua ini terhadap sesuatu yang hina, sesuatu yang membuat kita itu hina, ya. Hati-hati dengan hal itu. Wa kullu ma karihtuma ayyadharu alaikuma fajatani bahu. Sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang tidak kamu suka, kalau itu ada dalam diri kalian, maka tinggalkan. Umpamanya kamu tidak suka kalau kalau umpamanya ngelihat orang lain itu tidak konsisten, maka kamu jangan sampai melakukan tidak konsisten. Gitu. Berarti fajatani bahu gitu katanya. Apa-apa itu diukur dengan apa yang tidak kita suka.
Kalau sesuatu itu tidak kita suka, jangan dilakukan. Wa ma alimtu ma annan nasa yu'ayyibunahu fil mala'i. Nah, ini kalau sesuatu itu, kalau kamu berdua tahu bahwasanya orang itu menganggap sesuatu itu aib, gitu ya. Dan ketika banyak orang, ya jangan kamu lakukan walaupun kamu sendirian. Gitu loh. Jadi ngukurnya itu dari pandangan orang juga, bukan hanya dari pandangan kita sendiri. Kalau orang lain itu menganggap aib, ya, meskipun itu banyak orang, maka ketika sendirian pun jangan dilakukan. Berarti itu tetap menjadi aib bagi kita. Gitu loh. Umpamanya ya. Umpamanya ini. Ketika banyak orang, ya, sampean nangis berok-berok. Ketika banyak orang, pantas apa enggak? Enggak pantas, ya, memalukan hal itu. Maka ketika sendirian pun jangan berok-berok, gitu. Oh, enggak apa-apa, wis sendirian, wis berok-berok, gitu. Nah, itu jadi enggak bagus juga untuk sampean sendiri. Ketika banyak orang, mungkin sampean itu enggak boleh suka, ketika banyak orang, ya, banyak orang itu sampean menampakkan benci kepada seorang, itu tidak boleh, tidak pantas. Maka ketika sampean berdua pun tidak usah mengumbar kebencian itu kepada orang yang di depan kita, walaupun itu nggak ada orang lain, gitu ya. Jadi sesuatu itu bisa kita ukur dari pandangan orang, bisa juga kita ukur dari pandangan kita sendiri. Sesuatu itu kalau aib ketika banyak orang, maka ketika sendirian pun tetap menjadi aib, ya, makanya jangan dilakukan. Berikutnya adalah al-adlu fil hukmi, ya, adil di dalam hukum. Fa in balawah mukolamun tumeko sapa ahadukuma salah sijine sira loro ayyastar'iyahu istar'a yastar'i. Nah, ayyastar'iyahu ing yen to nyuprih jaga hu ing ahad sapa Allahu Allah ummatan ing ummah bi hukmin kelawan hukum siji au fatwan utawa fatwa siji. Jawabe in fal yamtasil moko becik ngelakono sira, fal yamtasil moko becik ngelakono sira al adla ing keadilan, juhdahu sak kuwate ahad. Lagi ya, fal yamtasil moko becik ngelakoni ahad. Ini mufrad muzakkar, ya. Fal yamtasil moko becik ngelakoni ahad al adlah ing keadilan, juhdahu sak kuwate ahad. Wa yajtanib ataf kepada yamtasil, wa yajtanib lan ngedono ahad al jurah ing kezaliman, wa ghadrahu, saya ulangi, al jurah ing kezaliman, wa ghadrahu lan pengkhianatane sejur. Fa innal jairah moko satuhune wong kang zalim iku mudaddun lelawanan lillahi kaduwe Allah fi hukmihi ing dalam hukume Allah. Fa innal jaira moko satuhune wong kang zalim iku mudaddun lelawanan lillahi maring Allah fi hukmihi ing dalam hukume Allah. Kadzibun tur iku wong kang goro alaihi ing atase Allah fi khabarihi ing dalam khabare Allah. Mughayyirun tur iku ngobahaken bi syariatihi kelawan syariate Allah. Mukhalifun tur iku nulayani lahu maring Allah fi khaliqatihi ing dalem makhluke Allah. Qala dawuh, saya ulangi ya, mulai dari mana? Mughayyirun tur iku ngobahaken bi syariatihi kelawan syariate Allah. Mukhalifun tur iku nulayani lahu maring Allah fi khaliqatihi ing dalem makhluke Allah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu
faulaika humul fasiqun. Wa man utawi sapane wong lam yahkum kang iku orang ngukumi ya seman, kang iku orang ngukumi ya seman bima kelawan barang anzalah kang nurunaken sapa Allahu Allah. Asalnya anzalahu Allahu, gitu ya. Anzalah kang nurunaken sapa Allahu Allah. Ait itu ya, ait itu boleh dibuang ketika sudah bisa dipaham, sudah maklum ya, itu bisa dibuang ait. Maka ini asalnya anzalahullahu, gitu ya. Faulaika moko utai mengkuno wong akeh hum ya saulaika iku alfasikunah wong kang fasik kabeh. Jadi katanya di sini ini subbabnya adalah keadilan di dalam hukum ya. Jika seseorang di antara kalian berdua ya, atau jika salah satu dari kalian berdua itu sudah sampai kepada menjadi pemimpin, artinya gimana? Allah menyuruh dia ya, Allah memberikan amanah kepada dia untuk menjaga umat dengan apa? Dengan hukum atau dengan fatwa, gitu ya. Maka hendaklah dia melakukan keadilan sebisa mungkin, sekuatnya, dengan segenap kekuatannya, itu juhdahu ya. Kemudian apalagi wa yajtani ba'al jurah wa ghadrahu, dan jauhilah kezaliman, juga pengkhianatan ya, jauhi semuanya itu. Kenapa? Fa'innal ja'ira mudaddun lillahi fi hukmihi, karena sungguhnya orang yang zalim itu berlawanan dengan Allah ya di dalam hukumnya. Biasanya Allah menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib, sama dia malah dihukumi tidak wajib. Allah di situ menghukumi haram, dia menghukumi halal. Itulah orang zalim, jair. Jair itu orang yang zalim. Zalim itu kebalikan dari adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Ya, zalim berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, makanya katanya di sini orang yang zalim itu sering berlawanan di dalam hukum yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, Allah menunjukkan haram, dia menunjukkan halal. Allah menunjukkan halal, dia menunjukkan haram. Kadzibun alaihi fi khabarihi, dia juga mendustakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah, itu ya. Mughayyirun, ya, disampaikan kepada orang dengan yang salah. Mughayyirun bi syariatihi, apa coba? Merubah syariatnya. Mukhalifun lahu fi khaliqatihi, apa? Berlawanan dengan apa yang mukhalifun lahu berlawanan dengan Allah dalam hal makhluknya, gitu ya. Qala Allah Ta'ala, barang siapa yang menghukumi sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah, tidak menghukumi dengan sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang fasik. Berarti kesimpulannya gimana? Kita harus menghukumi sesuatu itu sesuai dengan yang sudah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Nah, sekarang lafaz al-adlah ya. Al-adlah itu di sini itu lebih tepat kita artikan keadilan. Walaupun ada al-adlah itu yang artinya yang adil, artinya yang adil. Jadi adlan itu bisa al-adlah itu bisa dibuat bisa diartikan keadilan, bisa diartikan yang adil. Nah, di sini lebih tepat yang mana? Falyam tasil al-adlah, lebih tepat diartikan keadilan, gitu ya. Nah, jadi sekarang al-adlah kebalikannya adalah al-jurah itu, ya. Al-adlah lawannya adalah al-jurah itu, ya, kezaliman. Lanjut, wa qad ruwiyah annal khalqah kullahum iyalullahi. Wa qad ruwiyah, lan teman-teman diceritakan apa annal khalqah satuhune makhluk kullahum kullahum sekabehane khalqah iku iyalullahi pira-pira keluargane Allah.
ailatun mufradnya itu ya, ailatun, ailatani, iyalun jamak itu, piro-piro keluargane Allah. Wa anna ahabbal khalqi lan saktuhune luwih didemenin makhluk ilallahi maring Allah iku ahwatuhum luwih ati-atine khalqi li'ayalihi maring piro-piro keluargane khalqi. Kok anu juga Allah gitu ya, berarti li'ayalihi maring piro-piro keluargane Allah. Kalau him itu ke khalqi, ahwatuhum ya, iku ahwatuhum. Saya ulangi, iku ahwatuhum luwih hati-hatine khalqi li'ayalihi maring piro-piro keluargane Allah. Wa ruwiyah lan diceritakaken apa lafat mamruun usturiyah, terus ke belakangnya ila akhirih. Mamruun ora ono sapa wa-awaan iku usturiyah dialap apa jogo disuprih jogo ya seumruun ra'iyatan ing rakyat. Ra'iyatan itu bisa artinya kepemimpinannya, bisa diartikan rakyatnya. Kalau di sini dijadikan dimaknai kepemimpinan ya kurang cocok, jadi rakyatnya saja ini, ra'iyatan ing rakyat. Falam yuhitha moko orang jogo ya seumruun ha ing ra'iyah binasihatin kelawan nasihah illa angin harramah ngaramaken sapa Allah Ta'ala alaihi ingatasi umruun al jannatah ing surga. Jadi diceritakan di sini bahwasanya semua makhluk itu adalah keluarganya Allah, dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini bahasanya di sini habbah, di belakangnya pakai ilallahi, tapi di situ maksudnya adalah oleh Allah gitu ya, bukan pada Allah. Ya, paham maksudnya. Jadi ini kalau dipahami lurus-lurus bisa terbalik ini maksudnya. Ya. Kalau dipahami lurus-lurus ini ya. Ini tapi salah ya. Ini coba makhluk yang paling dicintai kepada Allah begitu ya. Nah, maka yang benar adalah gimana? Paling dicintainya makhluk oleh Allah gitu adalah yang paling hati-hati terhadap keluarganya itu. Karena semua makhluk itu dianggap keluarganya Allah, maka kemudian yang paling hati-hati dengan sesama makhluknya itulah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa kok diibaratkan dengan keluarganya Allah? Semua makhluk itu diibaratkan dengan keluarganya Allah. Biasanya kalau seorang kepala keluarga di situ bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Dialah yang memenuhi semua kebutuhan keluarga gitu ya. Nah, yang memenuhi kebutuhan kita itu adalah Allah. Maka kemudian kita menyebut diistilahkan di sini makhluk itu adalah keluarganya Allah. Kalau kepala keluarga biasanya dia yang menasehati terhadap anggota keluarganya, ya kan? Nah, maka Allah juga banyak memberikan nasihat-nasihat melalui Al-Qur'an. Nah, karena seperti itu gambarannya ya, seperti itu penjelasannya, maka kemudian di sini semua makhluk diibaratkan dengan keluarganya Allah. Pemahamannya seperti itu. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa seseorang yang di situ diangkat oleh orang lain ya, diangkat oleh seorang untuk kemudian menjadi pemimpin dan menjaga rakyatnya, kok kemudian dia tidak pernah memberikan nasihat kepada anak buahnya itu, kepada rakyatnya itu, maka Allah mengharamkan surga kepadanya. Artinya gimana? Namanya pemimpin juga mesti memberikan pengarahan, juga menasehati, juga membimbing gitu ya, juga mengayomi kepada yang dipimpin, seperti itu ya. Maka katanya di sini
kalau tidak melakukan itu, ya maka Allah mengharamkan surga baginya. Itu. Nah, iyyakum musyahadata zuri wa diya sira kabeh wa syahadata zuri ing persaksian palsu, ya, persaksian bohong atau persaksian palsu. Iyyakum di sini pakai iyyakum ya, tidak iyyakuma. Ini karena masih subbabnya. Subbab ini ya ditujukan kepada pembaca semuanya. Makanya di sini pakai iyyakum. Nah, mulai dari wa iyyakuma ini isi nasihatnya Abil Walid kepada putranya. Makanya yang di bawahnya pakai iyyakuma, tapi di subbabnya pakai iyyakum, gitu ya. Nah, gimana coba? Takutlah wa iyyakuma. Wa iyyakuma wa diya sira loro wa syahadataz zuri ing kesaksian palsu. Fa innaha moko satuhuni syahadataz zuri iku taqta'u megot syahadataz zuri, megot apa syahadataz zuri, ya, zahra sahibiha ing gegere kang anduwene syahadataz zur, syahadataz zur. Wa tufsidu lan lan ngerusak apa syahadataz zur dina mutaqallidiha ing agamane wong kang terbiasa syahadataz zur, ing agamane wong kang terbiasa syahadataz zur. Wa tukhallidu, ya, wa tukhallidu lan ngekalaken itu, ngekalaken apa syahadataz zur qabah dzikrihi ing eleki pinuture sahib, ing eleki pinuture sahib. Wa awwalu man utawi kawitane wong yang kutuhu kang benci man hu ing sahib, wa yanummu lan menghasut man alaihi ing atase sahib iku al masyhudu lahu wong kang disaksikaken apa lahu manfaat maring man. Saya ulangi, iku al masyhudu, ya, iku al masyhudu wong kang disaksikaken, wong kang disaksikaken apa lahu maring wong, gitu aja, atau al sama aja. Ini berbicara tentang syahadataz zur, ya, syahadataz zur, kesaksian bohong atau kesaksian palsu. Jadi ada seseorang yang melakukan suatu kejahatan, ya, biasanya di peradilan kemudian suruh mendatangkan saksi. Kalau ada seorang yang menuduh orang lain melakukan suatu kejahatan, gitu ya, nah penuduhannya itu bisa diterima kalau diikutkan dua orang saksi. Nah, saksi itu macam-macam. Ada seorang saksi yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, kesaksian yang didapatkan dari orang yang jujur itu ya kesaksian jujur namanya. Tapi kalau kesaksian itu didapatkan dari orang yang tidak jujur, maka disebut dengan syahadataz zur. Ini ya, kesaksian palsu. Nah, yang pertama fa'innaha, ada beberapa istilah, ya, komponen di dalam persaksian itu, dalam persaksian yang kaitannya dengan syahadatuz zur itu, ya, kaitannya dengan syahadatuz zur, ya. Ada namanya syahiduz zur, ya, syahiduz zur. Ada yang tadi sempat disebutkan di situ tadi, ya, masyhud lahu, ya, ada masyhud lahu, ada masyhud alaih. Nah, ini syahiduz zur itu artinya seorang saksi palsu, saksi yang bohong, ya, itu syahiduz zur. Kemudian yang ini masyhud lahu adalah orang yang
orang yang disaksikan, tetapi di situ lahu, manfaatnya lari ke dia. Ada yang masyhud alaih, ini korban kesaksiannya, ini korbannya, ini yang pakai ala ini ya, korban kesaksian palsunya. Kalau yang masyhud lahu tadi apa? Orang yang disaksikan tetapi manfaatnya ke dia, itu namanya masyhud lahu. Yang masyhud alaih ini korban kesaksian bohongnya itu ya. Nah, sudah. Sekarang yang pertama, fa innaha taqta'u dhuhra sahibiha. Katanya kesaksian bohong itu bisa memutus atau bisa memotong punggung orang yang ini, orang yang berikan kesaksian palsu ini. Gimana kok bisa motong punggung? Punggung itu Punggung itu identik dengan kekuatan. Orang bisa kuat bawa sesuatu, mikul sesuatu itu kalau punggungnya kuat, kan gitu. Nah, biasanya sampean kalau ngomong sakit punggung gitu ya, harus gimana kalau sakit punggung? Untuk bisa hilang sakit punggungnya mungkin dibawa tidur gitu ya, mesti dia tidak kuat duduk. Nah, maka punggung itu diibaratkan atau diidentikan dengan satu kekuatan. Nah, kalau tadi orang melakukan syahadat az-zur, apa tadi? Persaksian yang apa? Persaksian yang palsu gitu ya. Maka perhatian sini. Nah, persaksian palsu itu, orang yang melakukan persaksian palsu itu namanya syahiduz zur gitu ya. Nah, itu yang malah orangnya sendiri yang katanya tadi itu bisa terpotong kekuatannya ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah tahu dia sudah suka memberikan kesaksian palsu gitu ya, dia sendiri akan terasingkan di masyarakat gitu ya, diasingkan oleh masyarakat. Orang yang cerpak gitu ya. Nah, orang itu tidak bisa dibuat saksi, itu dia mesti suka memberikan kesaksian palsu gitu ya. Nah, itu sama dengan memotong karirnya sendiri, memotong kekuatannya sendiri begitu. Apalagi utusitudina mutakallidiha, bisa merusak agamanya orang yang terbiasa melakukan syahadat az-zur itu. Orang yang terbiasa melakukan kesaksian bohong ya, itu sama saja dengan rusak agamanya. Ya. Wa tukhallidu qabha dzikrihi. Ini juga kemudian bisa, katanya orang Indonesia itu apa? Ada pembunuhan karakter ya. Pembunuhan karakter dapat mengakibatkan pembunuhan karakter. Orang yang suka melakukan kesaksian palsu gitu ya, kesaksian palsu, dia sama dengan mengabadikan namanya yang jelek gitu ya. Jadi dari generasi ke generasi dia itu dicap oleh orang sebagai orang yang suka memberikan kesaksian palsu gitu ya. Nah, dari generasi ke generasi terus diomongkan sama orang itu begitu gitu. Nah, ini kasihan kalau ketika dia sudah punya anak cucu gitu ya, anak cucunya juga dicap sebagai orang sebagai cucunya orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau syahiduz zur katanya tadi. Kemudian berikutnya wa awwalu may yamkutuhu wa yanummu alaihi al-masyhudu lahu. Orang yang pertama kali benci terhadap syahiduz zur itu adalah masyhudlah malah. Ya. Padahal tadi itu masyhudun lahu itu adalah orang yang diberi kesaksian palsu yang kemudian manfaatnya lari ke dia. Umpamanya ya, saya contohkan ini siapa syahid, umpamanya ya, si A memberikan kesaksian palsu. Nah, karena kesaksian palsunya itu maka kemudian si B dapat keuntungan ya, umpamanya uang 1 juta. Umpamanya ya, dengan kesaksian palsunya dapat uang 1 juta. Siapa yang dapat keuntungan? Berarti masyhud lahu. Dia menutupi kejahatannya seseorang ya, karena menutupi kejahatannya seorang itu dia mendapatkan keuntungan, sepertinya dapat keuntungan ya. Nah, yang dapat keuntungan itulah yang kemudian disebut dengan masyhud lahu. Sebenarnya orang yang paling dibenci pertama itu adalah masyhud lah itu. Kenapa? Karena orang yang melakukan kejahatan itu mesti takut kejahatannya itu diketahui oleh orang. Maka kadang-kadang masyhudlahnya itu dibunuh biar tidak bisa membongkar kejahatannya gitu loh. Nah,
Yang diincar lebih dulu malah siapa? Masyhud lahu tadi itu. Gitu. Lah jadi keuntungannya itu hanya sementara, gitu ya. Keuntungannya itu hanya sementara. Begitupun dengan wa yanummu alaihil masyhudu lahu, katanya. Orang yang pertama kali dapat menghasut orang yang berikan kesaksian itu adalah masyhud lah juga. Itu. Kenapa menghasutnya? Ya katanya tadi itu karena dia khawatir khawatir kalau kejahatannya terbongkar, gitu ya, maka masyhud lahu yang dilenyapkan. Akhirnya seperti itu, ya. Maka diingatkan ini oleh Abil Walid, ya, putranya yang diingatkan ini sebenarnya diingatkan, katanya jangan sampai kamu melakukan kesaksian palsu, ya, kesaksian bohong, ya, karena itu efeknya besar, ya, efeknya besar terhadap masyhud la alaih, mesti jadi korban kan, ini yang masyhud alaih ini, ya, mesti tidak enak wis. Nah, orang yang tidak salah akhirnya harus divonis salah, ini masyhud alaih, korbannya di situ. Masyhud lahu yang dapat keuntungan, sebenarnya keuntungannya hanya sementara, bahkan dia orang yang orang yang diincar pertama kali, gitu ya, diincar pertama kali ini masyhud lah itu. Boleh jadi dia dibunuh ini agar semua kasus bisa ditutup rapat, gitu ya. Berikutnya adalah tahrimur riswati, ngaromaken apa, penyogokan, sogok, ya, riswah itu sogok. Wa iyakuma wadiyo sira loro wariswatah ing sogok, fa innaha mengko satune riswah iku tu'mi, membutakan, itu apa ya, butaaken atau membutakan apa riswah ainal basiri ing mata hati, wa tuhittu lan nurunaken riswah qadrar rafi'i ing pangkate wong kang luhur. Jadi takutlah kalian berdua untuk melakukan penyuapan, bukan disuap kayak orang tua menyuap anaknya, itu penyuapan, sogok, ya. Nah, kenapa? Karena riswah itu dapat membutakan mata hati. Ya, kebanyakan makan uang sogok itu sampai hatinya tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kebanyakan makan perkara yang haram itu tadi. Nah, makanya katanya ini tu'mi ainal basir. Kemudian apalagi wa tuhitu qadrar rafi. Nah, secara duniawi dia dapat bisa turun pangkatnya. Kadang-kadang malah dipecat itu. Bukan hanya diturunkan pangkatnya tapi dipecat. Itu kalau kaitannya dengan orang kerja, ya, di tempat kerjanya seperti itu. Nah, tidak di tempat kerja yang seperti itu pun, gitu ya, tapi umpamanya kerja sebagai petani, hanya ada amil, gitu ya, hanya ada siapa pemilik tanah dengan pekerjanya, gitu ya. Nah, ini jadi tidak baik juga, gitu ya, bisa menurunkan pangkat orang yang tinggi pangkatnya, katanya di sini qadrar rafi. Kalau orang yang tinggi pangkatnya saja sudah bisa diturunkan karena suap itu, apalagi yang hanya tingkat rendah, gitu ya. Nah, bisa saja dia dipecat karena riswah itu. Nah, ini ada beberapa dari yang sudah disampaikan tadi, gitu ya. Masih berapa? Sudah? Kurang berapa? Oh iya. Pembahasan hari ini cukup sekian, ya. Ada beberapa yang disampaikan, banyak poin ini yang disampaikan oleh siapa, Abil Walid. Yang pertama tentang keharaman ghaib.
perlu dihindari ya. Nah, kemudian muraqabatullah sirri wal alani, ini anjuran untuk merasa terus diawasi oleh Allah ya. Ketika sendirian, ketika banyak orang, ya ketika sepi atau ketika banyak orang, nah perlu tetap merasa diawasi oleh Allah. Nah, kemudian melakukan keadilan. Wah, banyak ini. Jangan apalagi menghindari syahadat az-zur. Kemudian juga menghindari riswah ya. Itu banyak poinnya untuk hari ini. Semoga kita bisa memperhatikan semuanya ya. Yang dilarang ya kita menghindari gitu. Yang di situ dianjurkan tadi itu ya kita lakukan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.